BTR. Oke, BTR ya udah kalau begitu berarti ada 2 suara karena Pulung juga lebih senang untuk melihat bagaimana hero-hero yang udah di-pick oleh Bigetron Alpha dan ini dia game pertama kita, Land of Dawn, kita datang. Yes, selamat datang di Land of Dawn season MPL yang ke-8. Kali ini teman-teman dari RBG dan juga BTR sudah masing-masing berada di posnya masing-masing. Sementara Ripo harus menghadapi 2 orang di area atas. Bahkan KY datang untuk menjemput kali ini. Yap, itu dia. Val pun udah melakukan rotasi, coba lihat aja. Ada sebuah flanking yang dia lakukan, ada sebuah flanking yang dia kerjakan untuk di awal seperti ini. Melakukan sebuah pergerakan, numpang lewat doang, tapi malah purple buff. Numpang lewat, ini literally numpang lewat. Langsung dapat purple buffnya, Pak. Mengganggu sekali memang di awal-awal. Bener. Dan ini kerugian juga untuk Brans di menit-menit awal. Dia udah nggak punya purple buff. Sedangkan dari export Sugar-nya sebagai jungler, tanpa ada beban, tanpa ada apapun, dia bisa mengambil semua objektif di area bawah. Sementara Val terus buka mapnya kepada teman-teman dari Rebellion Genflix. Bahkan cukup merepotkan bagi Bigetron Alpha, di mana Brans masih level 2 sedangkan Sugar sudah level 3. Yap, tertinggal untuk level sementara karena hilangnya satu purple buff. Udah pasti ada beberapa XP yang hilang, tapi ternyata ada game pause terlebih dahulu. Om Wawa, cukup mengejutkan ternyata apa yang dilakukan oleh pemain dari Rebellion Gameplay, yaitu Val dengan groknya. Dia berputar, dia memutar, dia nge-flanking dan berhasil untuk mendapatkan ataupun memberikan sebuah kejutan ya Mawa. Ya benar. Jadi kalau kita lihat memang pergerakan dari Val sendiri adalah dia melakukan pengecekan ke arah dari orange pertama kali karena rata-rata orang biasanya ke sana dulu untuk mendapatkan buff, tapi ternyata karena memang dari branch yang berada di purple dia langsung mengarah ke sana juga dan ternyata dengan satu buah Power of Nature bisa mendapatkan purple buff dan itu menurut itu sangat menguntungkan sekali ya untuk pemain dari Rebellion Genflix karena bakal ngebuat untuk early game dari Bigetron Alpha ini agak sedikit goyang, shaky tipis saja untuk di early gamenya karena kita tahu biasanya Bigetron Alpha ini suka untuk nge-drag game ke arah 15 menit ke atas. Jadi ini adalah langkah awal yang bagus banget untuk Rebellion Genflix dan kalau mereka bisa lebih ningkatin lagi temponya tanpa merugikan pastinya ya, tanpa ke pick off sama sekali dari Bigetron Alpha, mereka punya chance untuk mengkontes Bigetron Alpha di early game dan early game inilah yang harus bisa dimaksimalkan juga bagi Rebellion Genflix karena mereka punya kapabilitas dari segi hero sendiri. Masuk ke late game ada Sicilian di sana yang bakal sangat sulit untuk bisa ditaklukkan karena dia pasti ada di posisi yang sangat jauh sekali. Belum lagi Rainbow memang terkenal dengan salah satu player dengan best positioning sebagai seorang mid laner. Jadi di early-nya ini Chow dan juga si ini ya apa tadi? Grok yang harus ada dan juga Grok ya main. Betul. Jadi cowoknya dengan adanya Way of the Dragon level 4 cepat dia bisa cari jungler yang branch-nya ini ada di mana, apakah lagi farming tenang di dalam hutan atau lagi coba buat ngebantu teman-teman yang lain loh. Iya, tapi dan juga apapun yang udah diambil oleh Rebellion Gameplay itu dijawabkan juga ataupun dibalaskan juga dengan adanya Elise yang diambil oleh Bigetron Alpha loh Om. Nantinya di late game sekuat-kuatnya pemain-pemain dari Rebellion di mana mereka mungkin akan genging ataupun berkumpul dengan tim fight yang begitu besarnya. Ini Elise akan mendapatkan makanan yang sangat-sangat nikmat karena burst damage untuk kali ini itu berasal dari Kagura aja sih yang kita lihat tadi. Betul, tapi kita balik lagi ke Land of Dawn karena Rebellion Genflix dan juga Bigetron Alpha akan segera memulai pertandingannya lagi di area atas. Ripo dan juga Jelonot, wow, masih cukup struggle di area atas karena juga dari Val berserta juga dengan Sugar yang udah mencoba untuk mendorong pergerakan dari seorang Ripo di area atas. Yap, itu dia. Masih awal-awal, Valnya pun udah mulai bergerak mencoba untuk memberikan bantuan di bagian atas. Ada 3 hero yang mulai berkumpul. Valnya muter lagi, menjaga di area turtle. Ada Benedetta, Ripo-nya mengambil satu wave minion. Fire missile dikeluarkan, ditembakkan ke arah turtle. Ada sebuah aksi penjagaan. Ada sebuah aksi perimeter yang langsung dibuat aja oleh Grok ya. Sedikit lagi SP tersisa dari turtle. Dan turtle pertama pun akan menjadi milik dari Rebellion Genflix. Tentunya tanpa ada gangguan dari teman-teman Bigetron Alpha. Kali ini Rebellion Genflix benar-benar di atas angin sepertinya, memiliki tempo yang lebih baik. Karena kita tahu tadi sempat kita bahas juga Bigetron Alpha punya Matt dengan Elysia, punya Rainbow dengan Cecilion ya. Benar-benar hero yang cukup scaling. Dan kalau misalnya dibawa ke arah scaling, ini bahaya banget untuk Genflix sebenarnya.
Oke, di minimap kita lihat ada di bagian bawah ada 2 hero yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Mereka mencoba untuk memberikan sebuah gangguan terhadap satu hero yang dimiliki oleh Rebellion Gambling, tapi udah mulai bergerak mundur juga. Tapi di bagian atas ada pergerakan yang dilakukan oleh Rebellion Gambling. Mereka mencoba menekan, mereka mencoba nge-push dari awal. Ada purple buff yang udah diamankan juga oleh Brans. Barir dikeluarkan. Ini mau kemana? Mau diganggu. Power of Nether yang belum dikeluarkan masih ditahan begitu aja. Retribution udah dikeluarkan juga. Berhasil untuk mendapatkan orange buff-nya. Ada Cecilian dengan satu bad face yang dia miliki langsung dikeluarkan juga, terkena seluruh impact yang langsung dikeluarkan. Ini Grok yang mau pergi kemana masih bisa selamat dengan adanya satu wild charge tadi yang mengagetkan kita semua, menabak Brans-nya, mementokkan dia ke arah dinding. Ditambah lagi dengan Flicker tentu yang menyelamatkan dirinya dari kemodaran. Bahkan terjadi game pause kembali. Karena memang mungkin kalau kita lihat di menit-menit seperti ini, masuk ke menit keempat, di sini RBG benar-benar kayaknya menguasai permainan. Mereka benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Brans. Bahkan Brans sendiri nggak bisa leluasa untuk mengambil objektif-objektif yang harusnya mereka miliki. Yap, Iya. sekarang kita ada Gua- jeda masalah teknis lagi ya. Betul. Gua setuju sih dengan Gio, karena memang untuk dari segi setup hero sendiri ya, kalau kita bilang memang oke, as by draft Bigetron itu memang bagus, cuman mereka harus bisa melewati fase awal di mana untuk di early phase-nya mereka wajib agar bisa melakukan farming. Dan kalau kita lihat dari segi komposisi hero sendiri untuk Bigetron Alpha, mereka hanya akan mengandalkan untuk di early-nya nih ya. Mereka sangat mengandalkan dari Johead dan juga Benedetta lah untuk bisa memberikan damage-nya, karena hanya dengan kedua hero tersebut pergerakan dari Rebellion Gangplank jauh lebih terbuka banget. Terbukti bahwa dengan Val yang bisa roaming dengan cukup enak masuk ke dalam jungle milik pemain Bigetron Alpha, dihadang oleh 3 pemain juga, dan bahkan bisa kabur tadi dengan wild charge dan juga dengan menggunakan flicker. Dan poin plusnya untuk Rebellion Gangplank, mereka tadi baru saja berhasil mendapatkan satu buah turtle. Jadi at least dari segi XP dikit dan juga gold mereka lagi leading sekarang. Tinggal bagaimana mereka sudah menciptakan celah sekarang, mereka udah dapetin lubangnya, tinggal mereka gedein aja. Dan tinggal kalau mereka bisa ngebuat arah ini lebih ke snowball, nahan Brans-nya biar nggak terlalu cepet jadi, karena ada Brans, jujur ya, ini ada Yusunshin, terus juga ada Alice, ada Cecilian, 3 hero yang kita tahu bakal spike ketika masuk ke late game ataupun mid game menit 12 ke atas. Jadi dia harus lebih cepat lagi untuk jadi, tapi Yusunshin juga yang lebih ke arah harus di pressure di early-nya, karena untuk satu item saja dari Yusunshin sebenarnya sudah sangat-sangat merepotkan sekali. Yap, itu dia. Tapi Om Wawa, aku mau punya ke pertanyaan. Apa Oke. tuh Gio? Aku mau nanya Om Wawa, kalau misalnya tadi RBG pilihnya Kaja, lebih baik atau Kaja? enggak? Ganti siapa dulu nih Kajanya nih? Tamus mungkin di arah God lane, atau Kagura sebagai support. Kaja ya. Kalau Kaja sih lebih ke arah apa ya? Kaja tuh bagus kalau lawannya banyak yang inisiasi. Kalau menurutku ya, menurutku tuh Kaja bagus kalau lawannya inisiasi. Karena kalau kita ngandalin Kaja untuk buka inisiasi, otomatis kita harus nunggu flickernya kita. Dimana flicker satu kali pakai kan 120 detik. Berarti tiap 2 menit sekali kita bisa kagetin musuh. Yang kalau nunggu ultimate-nya cooldown, ya kita bisa nunggu di semak-semak semenit sekali lah anggapannya. Jadi gak terlalu efisien untuk Kajanya. Lebih ke arah, kalau gue sih gue suka yang sekarang ya, karena mereka punya grok, mereka bisa nyelonong masuk ke dalam jungle-nya musuh, dibandingkan dengan Kaja yang mungkin kalau lagi jalan sendirian terus tiba-tiba kena sanguine claw, kena bad impact, dia kan cukup tipis buat di early gitu loh, as a midliner ya, buat Kaja sendiri. Jadi menurutku memang udah bagus sih buat si Rebellion Gangplank sekarang dia. Oke. Mantap. Iya, itulah tadi ya sedikit apalah, kita prediksi tipis-tipis dulu lah nih teman-teman ya. Tapi ini mumpung lagi jeda masalah teknis seperti biasa, ataupun ini udah budaya kita lah dari MPL ini, MPL ID ini ya. Jadi buat teman-teman semua di luar sana, kalian bisa banjirin kolom komen YouTube kalian ataupun di mana tempat kalian menonton itu dengan dukungan-dukungan ataupun pantun-pantun ataupun salam-salam. Kalau memang itu pun belum cukup untuk kalian bisa langsung nge-DM aja ke Pak Pulung ataupun Gio Joshua ataupun ke Om Wawa, di mana pesan-pesan kalian itu nantinya kalau memang kita ada waktunya akan kita bacakan itu ya. Jadi kita tunggu nih pesan-pesan seperti apa, ataupun titip-titip salam seperti apa, ataupun pantun-pantun seperti apa, karena makin kesini makin kreatif nih penonton-penonton kita yang ada di luar sana gitu loh Gio. Setuju banget, apalagi kalau kalian juga mau
titip salam buat player-player yang bertanding juga boleh di kolom komentar, ke kita juga boleh. Karena dukungan dari kalian tuh sumber moral juga untuk mereka yang bertanding. Apalagi di MPL Season ke-8 ini semakin ketat dari permasalahan turnamennya, dari tim-tim yang bertanding. Mereka benar-benar membutuhkan moral boost dari kalian-kalian yang mendukung. Yap, kita tunggu aja nih bagaimana nanti aksi dari para supporter kita di luar sana ya. Seperti apa nanti support-support yang mereka berikan terhadap masing-masing player ataupun masing-masing tim yang akan berlaga untuk di hari ini nih. Kira-kira nih untuk sekarang dari beberapa menit waktu yang udah berjalan nih, nggak ada gentar-gentarnya dari Rebellion Gameplay nih bentukannya Om ya. Mereka pede banget, boostingan mental ini ngeri banget, entah didapat dari mana. Semua ditabrak loh Om Wawa. Iya, karena ya balik lagi sih, karena memang mereka lagi pegang buat di early-nya ya, terutama momen ketika mereka melihat mereka lagi menang early, menang kendali itu adalah ketika mereka dapetin purple buff. Jadi otomatis dari segi junglernya mereka juga, jungler dari Rebellion Genflix ini jauh lebih cepat XP-nya. Jadi bisa level 4 cepat, bisa juga bantu set lane-nya lebih cepat juga loh. Oke, dan ternyata sekarang gamenya pun udah berhasil, kita mulai lagi. Ada flying plot di bagian bawah dilemparkan, ada satu wave minion yang siap untuk membantu kita mendapatkan shelter. Tapi ternyata untuk Valnya dengan grok yang dimiliki, dia siap untuk memberikan backupan terhadap Pirul jet kudo terakhir, tapi ternyata tidak kena. Dilemparkan flying plot, terkena stun, udah ada blood O juga, tapi Pirul masih cukup tebal, ataupun efek sedotannya yang diberikan oleh Alice belum terlalu kuat untuk kali ini Gio. Yes, bahkan Sugar yang kali ini benar-benar mengambil objektif milik seorang Brands, bakal memperkaya dirinya sendiri. Inferno juga udah dikeluarkan oleh Juggernaut Now kali ini karena seorang Ripo, tapi sepertinya hanya untuk mengusir mundur. Bahkan sudah ada Unstoppable Force karena seorang Huba, tapi ini yang Overtune yang benar-benar terkonek, masih belum bisa membubarkan masa di area depan sana. Tapi teman-teman dari Bigetron kali ini mereka gak mau lagi kehilangan kesempatan mendapatkan turtle yang kedua. Yap. Ini dia turtle-nya udah langsung nongol, udah siap. Ada satu Monte Shocker yang udah dikeluarkan juga. Masih terlihat di mana aja posisi, tapi turtle udah berhasil diamankan lagi oleh satu orang pemain dari Rebellion Gameplay, yaitu Xbox. Udah 2 turtle menjadi milik dari Xbox. Harusnya dia akan sangat kenyang sekali. Cuma di bagian atas Juggernaut Wow berhadapan langsung dengan Benedetta. Tamusnya masih santai menggiring satu wave minion yang dia miliki. Di bagian tengah itemnya udah mulai terlihat nih Om Wawa. Iya, dari Chow sendiri sudah ada Heptasis yang berarti bahwa sekali Way of the Dragon saja akan cukup bermasalah ya untuk Alice, meskipun dia masih bisa memiliki sedotan darah. Sedangkan buat yang lainnya masih on progress. Kalau kita lihat Alice-nya bulan seorang Mat. Bahkan first blood bisa diamankan oleh seorang Val. Way of Dragon yang benar-benar on point, dan Mat gak bakal bisa ngapa-ngapain karena dari Kaye dan juga Brand seperti yang akan coba backup di area bawah. Brand saya sekarang udah mulai pukulin rame-rame, bahkan fire missile-nya hanya dengan fire missile tanpa ada Last Insanity membuat Brand harus tersungkur di area bawah Pak Pulung. Yap. Sebuah inisiatif yang dilakukan di bagian bawah, tapi membuka space untuk beberapa pergerakan yang berbeda. Electrophanel Flow kali ini ada Sanguine Claw juga, namun di bagian bawah udah ada perserangan lagi yang dilakukan. Jauh headnya langsung menghilang dengan cukup cepat. Sementara itu langsung disedot aja darahnya. Sugarnya nggak kuat lagi, terlalu bernafsu tadi. Di mana Matt yang menggunakan Alice berhasil untuk mendapatkan satu jungler utama yang dimiliki oleh Rebellion Gameplay. Sugar pun harus down, terlalu bernafsu Om Wawa. Yes, tadi kalau kita lihat memang dari segi damage belum terlalu besar untuk Bigetron Alpha, dan ini adalah momentum untuk Rebellion Genflix kalau mereka mau dapetin poin kemenangan yang cepat, dalam artian bahwa mereka mau leading cepat untuk game yang pertama. Ini adalah timing yang pas sebelum menginjak menit ke-10 loh. Yap. Ini dia masih menit ke-6, mereka masih santai dulu. Cuman di bagian tengah kita lihat aja udah ada Chow yang harus menjadi korban, di mana ada kerjasama dari Chow Head dan juga Benedetta. Bukan main itu bad impact-nya. Udah mulai berasa, yang langsung tertampar aja tadi pergerakan dari Xbox. Di masuk ke menit ke-7 ini ya Pak Pulung juga Om Wawa. Ini kalau kita ngelihat stack dari seorang Rainbow sepertinya udah mulai karena dia sepertinya cuma bertahan di area mid, meng-clearing minion, dan kali ini teman-teman Bigetron Alpha sepertinya udah mulai mencoba mengambil inisiasi ke arah turtle yang ketiga. Mereka nggak mau kehilangan lagi kesempatan dapat turtle karena mereka udah kehilangan 2 turtle, dan kali ini Brands dengan Blade of Despair ya sudah diamankan. Final blow dikeluarkan juga oleh seorang Ripo, mundur ke area belakang. Ayeye belum mau melakukan ejector karena mungkin menurutnya kalau yang dapat adalah seorang Val. Ini cukup sayang skill yang dikeluarkan sih kalau menurut gua.
Yap. Nih Jilonotwo juga di atas tadi udah memberikan gangguan tapi masih belum begitu berimpact besar. Ada Val juga yang udah mulai pergerakan ke bagian atas. Sementara itu untuk perolehan dari gol, Jilonotwo memiliki gol tertinggi untuk kali ini. Jauheadnya mulai terkurung. Ada satu portal 2 kali 24 jam sepertinya. Kalau mau melewatin itu harus menunjukkan dulu surat vaksinasinya nih. Sedap kali. Ini dia player code by Living by Mandiri. Wow. Tapi ada ejector kayak ini kepada seorang Jilonotwo. Masih bisa mundur ke arah belakang. Belum ada Inferno lagi dari seorang Jilonotwo. Masih harus mundur ke belakang karena teman-teman Bigetron Alpha. Dengan ada Mountain Shocker yang dikeluarkan oleh Brands. Memberikan vision ke area di mana teman-teman Rebellion Genflix berada. Tapi sementara itu Way of Dragon ke area tengah kali ini nggak mungkin bisa bertahan lagi dari Ripo. Harus tumbang di area mid karena damage yang masuk cukup besar. Tapi Val kali ini bersendirian di area atas. Coba untuk didatangkan Sugar dan juga Kagura dari Huba. Tapi Brands dan juga Matt memiliki sense of belonging yang sangat tinggi. Tapi ternyata Hubanya udah dapat sebuah ejector. Masih bisa mundur lagi dan lagi. Benar-benar mereka nggak mau sampai kehilangan momentum. Nggak boleh sampai ada yang terpick off Pak Pulung. Wah, itu ada aksi kejar-kejaran tuh. Ada Konja udah langsung dikeluarkan aja, tapi Huba kali ini ada barrier yang dikeluarkan juga. Masih santai, masih cukup terlindungi pergerakan dari Kagura. Bad impact-nya tadi hampir aja mengenai ke arah Tamus, tapi di bagian bawah ada satu inner turret yang berhasil dihancurkan oleh Rebellion Gameplay. Wow, mereka begitu memborbardir. Bagaimana pertahanan dimiliki oleh Bigetron Alpha. Lihat aja dari objektifnya 3/1. Untuk Rebellion Gameplay mereka jauh lebih unggul dari sisi objektif, di mana mereka berhasil menumbangkan 1 di bagian tengah dan 2 di arah bottom lane-nya. Mountain Shocker langsung terlihat dikeluarkan oleh Yisan Sin. Semuanya bergerak mundur lagi. 4 ataupun 3 pemain yang dimiliki oleh Rebellion Gameplay. Wow, ini adalah tipikal permainan Rebellion Gameplay yang sangat-sangat berbahaya loh. Ya, mereka sangat-sangat leading dan cukup disiplin untuk di early game-nya loh. Dan ya, kalau kita lihat memang dari itemnya, Chow-nya yang dipegang oleh Birol kalian sudah mengamankan untuk Blade of Despair juga akan semakin sakit ketika satu pemain bisa di lock dan entah siapapun juga itu bakal menjadi satu buah pick off yang manis kalau Rebellion Gameplay bisa dapetin kesempatannya loh. Yap. Itu dari Ying sama Overton yang langsung connect aja ke arah Rainbow. White Challenge dikeluarkan. Fortnite siap untuk menggebuk ke arah Rainbow-nya. Sedikit lagi SP tersisa. Berhasil langsung didapatkan. Way of Dragon kali ini 2 damage dealer terkuat dari Bigetron Alpha langsung berhasil didapatkan untuk kali ini. Menghilang sudah Yisan Sin dan juga Rainbow yang menggunakan Cecilian. Baik sekali inisiat yang dilakukan oleh Rebellion Gameplay. Bahkan Lord yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Good morning Sunshine for Lord dan sudah mulai di bok-bok aja sama teman-teman dari Rebellion Gameplay. Sudah ada Sugar, sudah ada Tamus di sana, bahkan Val yang memimpin di area depan. Nggak mau membiarkan kesempatan emas ini hilang begitu saja. Dan ternyata kalau kita lihat real time win probability-nya, Rebellion Gameplay saat ini memegang dengan 63% Om Wawa. Yes, dan kembali berubah sih yang tadinya sempat dipegang ya oleh Bigetron Alpha kali ini juga sudah diamankan dari probabilitasnya dan itu masih probabilitas juga. Dan ya silakan Pulung. Yap. Di atas ya ada sebuah aksi penculikan yang udah dilakukan ya oleh pemain Bigetron Alpha, di mana mereka berhasil mendapatkan Cho, mendapatkan 1 orang. Tapi dari Rebellion Gameplay mereka masih menunggu kehadiran dari Lord untuk mereka bisa giring masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Santai dulu, Val sesaat lagi akan bergabung bersama rekan-rekannya. Huba dengan payung yang udah dilemparkan agak sedikit mencolek ke arah Jauhead-nya. Sementara Xbox langsung stay aja di area purple buff yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ini dia damage taken. Val menjadi pemilik damage taken terbesar sejauh ini dengan 52.369 pukulan, hit ataupun tumbukan yang udah masuk ke dalam tubuhnya. Fire missile terus-terusan dikeluarkan. Ada flying blood berpindah ke bagian depan. Alice-nya mengeluarkan blood tapi tidak ada yang langsung tersedot ataupun terhisap. Sementara ada Sanguine Claw juga yang udah dikeluarkan oleh Cecilian. Mereka masih santai mundur perlahan ke bagian belakang. Ada Barin yang udah dikeluarkan juga, ditutup langsung jalan masuk. Tapi ada dash yang dimiliki oleh Benedetta mengakibatkan dia pun gampang untuk bisa masuk lagi ke dalam area pertahanan ataupun di turret yang dia milikin, Gio. Tapi jangan sampai lupa dengan ada Biru di area atas, benar-benar melakukan split push. Tapi Ripo sadar akan hal itu, dia nggak mau sampai kehilangan. Tapi Way of Dragon benar-benar terkonek ada seorang Ripo, bahkan dengan ada penjemputan dari seorang Val kali ini, Val harus sendirian. Tapi dia masih bisa mundur ke area belakang dan Huba memberikan vision. Nggak mau sampai ada teman-teman dari Bigetron Alpha terutama KYE yang bisa masuk ke area rumput-rumput yang bisa menculik siapapun di area depan sana.
Oke, itu dia Flying Blood kali ini langsung aja berpindah, tapi Blood O-nya belum diaktifkan, masih santai mundur lagi dibakar. Itemisasinya juga udah mulai keluar nih Omawa, di sela-sela mereka saling bertatap-tatapan. Iya, untuk defense high ground sendiri ini Bigetron mereka punya hero-hero yang sanggup untuk nge-defense ya. Dan ya ada 2 buah War Axe diamankan oleh Tamus bersama dengan X-Borg untuk junglernya. Jadi untuk physical damage-nya akan sangat-sangat aman sekali pastinya loh bagi Rebellion Genflix. Nah, ini dia initiate-nya udah mulai terbuka lagi. Ada satu yang dilemparkan impact di bagian belakang, cuman ada satu pemain yang tertinggal. Udah melakukan flicker, Kaye ya sedikit lagi SP tersisa berusaha untuk mengeluarkan ejector tapi nggak sempat. Belum ada satu korban pun yang berhasil dilemparkan. Bahkan tadi ada Unstoppable Force yang udah dikeluarkan tapi malah nabrak ke arah Groknya. Grok benar-benar tidak berasa ditabrak dengan robot seperti itu karena dia juga robot kumbang untuk kali ini. Menyisakan 4 player aja dari Bigetron Alpha. Mereka bertatap-tatapan dari kejauhan, belum bisa saling memiliki, hanya saling menyayangi. Ya ampun. Wah, saling sayang tapi tidak berani mengungkapkan. Tapi head to head dari seorang junglernya, kita punya Sugar dan juga Brands, dimana mereka juga, kalau dari Brands emang udah memiliki banyak pengalaman di MPL, dan Sugar yang notabene belum ada pengalaman di MPL, tapi kali ini dengan ekspornya dia menunjukkan taji dan kualitasnya. Dengan 2-1-3 kali ini, dengan permainan cukup agresif dengan ekspornya, bisa membuat teman-teman Bigetron Alpha harus merespek dari seorang Sugar. Yap. Tapi ingat, Bigetron Alpha terkenal dengan late gamenya. Sesaat lagi kita udah akan masuk ke dalam phase dari late game. Bukan begitu nih Om Wawa? Gue setuju sih untuk hal tersebut belum, karena masuk ke late game bahaya banget. Karena Bigetron mereka sudah sangat pengalaman ya di late game. Benar sekali, tapi Kaye again and again dia terjebak. Dia masuk ke dalam kerumunan pemain The Rebellion Genflix. Unstoppable Force-nya tadi udah dikeluarkan tapi tidak berimpact apapun. Malah dirinya hanya menjadi besi tua, digebukin, seluruh kabel di dalam robot tersebut pun diputus-putusin. Dan di bagian atas kita lihat ada pergerakan dari Lord yang udah mulai dicolak-colek, mulai dibakar-bakar, mulai langsung digebukin aja. Fire Missile dari Sugar dikeluarkan lagi untuk bisa mengganggu ataupun memberikan sebuah efek distraction kepada player dari Bigetron Alpha, dan sepertinya Lord yang kedua akan menjadi milik again and again untuk Rebellion Genflix. Oke, tadi kita juga lihat ya dari Turtle 2 kali dimiliki oleh Rebellion Genflix, dan Lord yang kedua juga diamankan. Ini benar-benar permainan objektif yang dimiliki Genflix. Mereka nggak mau drag game ini ke arah Bigetron Alpha. Seperti Papulung dan juga Omawa bilang, kalau di arah late game pengalaman dari Bigetron Alpha sangat-sangat kuat. Dan ini dia item-item masuk ke menit ke-15 Omawa. Iya, tinggal bagaimana dari Bigetron Alpha bisa menahan untuk Lord yang kedua sekarang. Jadi secara item juga, damage yang dipegang oleh Bigetron Alpha sudah cukup besar. Alice-nya lihat di sana sudah ada Winter, Holy Crystal, Calamity bersama dengan Clock of Destiny. Dia bisa ngebait sebenarnya kalau mau langsung Flying Blood dan juga Blood O di bagian depan sana. Oke. Initiate pun udah mulai terjadi seperti Alexa Final Blow. Cuman belum ada inverted turret yang berhasil ditumbangkan oleh pemain dari Rebellion Genflix. Sanguine Claw tadi nggak mengenai ke arah siapapun, tapi bad impact-nya udah mulai nabrak ke arah robotan tersebut. Sementara Jawhead-nya tadi bergerak lagi masuk ke dalam tubuh dari Tamus, tapi belum ada inisiat yang dilakukan. Phantom Slash di bagian tengah, Ripo-nya. Sementara itu Kagura, Huba langsung di ejector, dia berpindah lagi. Kaye again and again tertinggal di bagian belakang sendirian aja. Akankah kali ini dia bisa bertahan sedikit lagi IP tersisa? Jawhead, Kaye harus dikebukin rame-rame. Sementara Sugar terus memberikan efek bakarannya. 4 player yang dimiliki oleh pemain Bigetron Alpha pun langsung mundur serentak dengan sangat-sangat kompak. Hanya Kaye yang tertinggal tadi. Miskomunikasi yang dilakukan menurut aku sih, karena kayaknya sebenarnya inisiasi udah baik mengejar seorang Huba di area depan, tapi sepertinya teman-teman dari Rebellion Genflix nggak mau membiarkan hal itu terjadi dengan ada Birul, Sugar, Jelonot, berada di depan, membuat Bigetron Alpha ingin masuk mengejar dari seorang Hubanya bisa tergagalkan, dan ini sebenarnya nggak baik banget ya kalau untuk Bigetron Alpha mereka bermain seperti ini. Tapi kalau dengan high ground defense ya, dengan adanya seorang Rainbow atau juga ada Ripo dengan Electro Final Blow yang bisa clearing minion dengan cepat, ini mungkin bisa beda cerita. Mereka bisa mendrag lagi dan lagi ke arah late game dan bisa memenangkan pertandingan kalau misalnya mereka dapat objektif dari minion-minion dan naikin level. Oke. Ini Hubanya juga bersembunyi. Ini kayak mau recall dulu nih Pak. Ini penurunan tempo terlihat nih Om ya dari Rebellion Genflix ya. Iya, gue setuju sih, Long. Jadi kayak dari Rebellion Genflix, mereka gagal untuk bisa naik ke atas. Dan kalau kita lihat Bigetron Alpha, kenapa mereka bisa tampak terlihat cukup agresif? Karena mereka butuh
untuk bisa nge-pick off satu untuk ngebalikin keadaan. Dan itu lagi dicari momennya sekarang bagi Bigetron-nya. Dan positioning, balik lagi Bigetron Alpha, mereka adalah player-player yang sangat positioning sekali. Rainbow yang pergerakannya sangat sulit untuk bisa ditangkap hanya sekali saja, dan itu pun di early game. Masuk ke late game, dia sangat menjaga posisi, berada di bagian belakang. Dan kalau nanti kita hit di menit ke-20, itu sekali ke pick off bakal lama banget untuk bisa respon kembali. Yap. Ini juga bisa dibilang seperti classy match ya. Ini udah mau masuk menit ke-18. Point kill gak terlalu gede gitu loh. Mereka melakukan tarik ulur ataupun memang banyak team fight dari tadi. Tapi di saat ada satu player yang tumbang, semuanya itu gak bernafsu untuk bisa melakukan trade kill kayak begitu loh. Mereka agak mencoba untuk mundur, cari momentum lagi. Gak mengakibatkan, coba lihat aja. Point killnya 9-3. Gak terlalu banyak untuk menit-menit segini. Iya, 9-3 juga cukup besar untuk Rebellion Gameflix. Tapi kalau kita lihat dari seorang Sugar ya kali ini mencoba untuk inisiasi ke arah depan. Mountain Shocker udah mulai di-pick aja sama teman-teman Bigetron Alpha, terutama dari Brans. Bahkan objektifnya dari Sugar udah bisa diamankan. Bahkan Brans udah nggak punya purple buff, dia hanya punya red buff aja. Ini benar-benar defensif yang mesti tinggi banget dari Bigetron Alpha kalau mereka mau counter attack dan bisa memenangkan pertandingan ini dengan menculik yang tadi seperti Om Wawa dan Pak Pulung bilang. Targetnya kalau menurut aku antara B-roll atau enggak Huba yang mungkin lebih kelihatan nggak terlalu tebel. Yap. Ini untuk Sugar sendiri juga emang menunjukkan potensi ataupun pengalaman yang dia milikin ya. Udah ada Lord Kempai Lipembai Mandiri, di mana dulu Sugarnya pernah berada di Aura, lalu bermain juga untuk EVOS. Itu adalah salah satu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa yang hari ini dipertontonkan lagi oleh Sugar itu sendiri. Jilonat wow, di bagian atas ada Sugar juga, robotnya boleh dibakarin, tapi again and again Val memberikan sebuah backupan yang begitu menyakitkan, begitu baik. Sementara itu Winter Trencher juga udah langsung dikeluarkan. Elisnya terjebak, ditabrak langsung dengan Wild Charge, masih dibakar dengan Fire Missile yang dimiliki oleh Sugarnya. Semuanya mundur, Inferno udah diaktifkan. Sementara Ejector untuk kali ini berhasil untuk melemparkan Tamusnya ke bagian belakang. Tamusnya memiliki Immortalnya pecah, namun untuk kali ini udah tidak bisa lagi bertahan. Ini dia kekuatan Bigetron Alpha di late game. Mereka udah mulai menunjukkan aksinya, mereka sudah mulai menunjukkan kekuatannya nih Om Wawa. Yes, itu adalah satu peluang yang dicari dari tadi oleh Bigetron Alpha, dan mereka sudah mendapatkan hal tersebut. Kalian bisa lihat Jelonot wow, itu harus respawn lagi, harus menunggu di waktu yang cukup lama, dan waktu tersebut bisa dimanfaatkan oleh Bigetron Alpha. Satu, mendorong minionnya agar bisa melewati sungai terlebih dahulu. Yang kedua adalah mereka nge-reset untuk Rebellion Gameflix bisa mendapatkan Lord yang ketiga. Jadi masih sangat-sangat unggul sekali dari Bigetron Alpha, dan mereka nggak kalah terlalu jauh bahkan. Kalau inisiasi dari Rebellion Gameflix separuh-separuh, begitu Alpha mereka bisa mendapatkan kesempatan dari hal tersebut. Yap. Sekarang Kaguranya akan menjadi Sokol. Enggak, untungnya masih ada Flea yang dia miliki. Ada imun yang dia dapatkan. Santai sudah, terlepas dari Ejector. Masih aman, masih santai, dan balik lagi Lordnya pun akan terreset sesaat lagi. Tapi kita lihat dari real time win probability by Samsung Galaxy A series kali ini Rebellion mulai sedikit demi sedikit turun dari real time win probability-nya karena Bigetron mereka sudah mendapatkan satu momentum ketika tadi Jelonot wow-nya harus ditumbangkan, dan ini akan menjadi momentum yang bakal dikuasai banget sama Bigetron Alpha kalau Rebellion Gameflix bisa terculik. Dan kita lihat aja Val-nya udah dapat Ejector ke arah belakang, harus mundur kali ini. Mountain Shocker di pop up dari seorang Brans membuat teman-teman dari Rebellion Gameflix harus mundur, harus mengulangnya lagi. Tapi ada flicker dari KYY, hampir saja mendapatkan Jelonot wow, tapi Ejector nggak terkonek ke arah Tamusnya. Yap. Hampir aja tadi ada satu player di Rebellion Gameflix, yaitu Val-nya. Walaupun dengan Ejector, cuma tadi burst damage yang dihasilkan oleh pemain dari Bigetron Alpha membuat satu tank itu langsung kehabisan darah begitu banyak. Chow di bawah sepertinya udah akan melihat bagaimana pergerakan dari pemain Bigetron Alpha. Ada satu pemain yang recall, udah ada pergerakan yang dilakukan. Unstable Force langsung di Ejector aja. Yap, mulai terlempar untuk kali ini. Sedikit lagi IP tersisa. Elisnya mulai masuk ke bagian dalam. Ada Immortal yang udah mulai pecah, tapi Elisnya masih memaksa keadaannya. Ternyata Chow-nya pun langsung menghilang, di mana Chow-nya mencoba untuk nge-buying time. Lordnya udah mulai dicolek-colek. Ada Ripo dengan Light of Blow, dan Lordnya pun kali ini berhasil menjadi milik dari Rebellion Gameflix. KYY agak sedikit terlambat datang, di mana mereka tadi melakukan inisiasi di bagian bawah. Elisnya menghantarkan web minion masuk untuk bisa menumbangkan satu Inverter. Di bagian atas Hubanya melemparkan payungan, cuman untuk kali ini Huba langsung dikejar-kejar aja. Elis di bagian bawah pun harus down. Pertempuran terjadi di mana-mana. Bahkan untuk kali kita lihat ada Brand biasa ataupun di arah yang berbeda, dia
sendirian aja, tapi Huba dikeroyok dengan 2 orang sekaligus. Dia pun menghilang. Cecilion, Rainbow, apa yang akan dia lakukan sesaat lagi di mana Winter Trident udah langsung diaktifkan. Tapi kelelawarnya pun kali ini langsung dibakar, langsung ditumbuk dengan robot kumbang ini. 2 pemain dari Bigetron Alpha harus tumbang selama 1 menit. Bahkan KYY dan juga Brans bersama Ripo harus bahu-membahu untuk menumbangkan 1 orang Jelonot. Wow, di area belakang sana dia punya Immortal lagi. Tapi Inferno-nya bisa menyelamatkan diri ya dari kemudaran. Bahkan Lord yang berada di area bawah masih dicuekin aja karena mereka diganggu gugat oleh adanya Val, Sugar dan juga Jelonot. Wow, di area mid kali ini Pak Pulung. Yap, ini dari bagian tengah. Kita lihat aja ini setnya udah mulai langsung dikeluarkan. Valnya masih santai, belum mau masih menunggu power fighter-nya. Belum masuk ke bagian depan memberikan sedikit pukulan. Power fighter udah diaktifkan, semua ditabrak. Ultimate Force ejectornya berhasil mendorong mundur ataupun melemparkan ke arah Xbox-nya. Tapi Xbox kali ini Immortalnya udah mulai pecah. Cuman di saat dia aktif, dia memiliki Tiraga Armor lagi. 2 inhibitor turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha sudah berhasil ditumbangkan dan sekarang masuk ke menit 23 loh teman-teman. Yos, betul sekali. Tapi kita lihat tadi sebenarnya yang dari Sugar dia Immortalnya pecah. Tapi Val benar-benar nggak mau ninggalin dia karena kesadaran yang sangat tinggi akan hadirnya seorang Sugar ini. Kalau dia ditumbangkan sampai 60 menit ke depan ini bakal berbahaya banget untuk Rebellion Genflix. Dan ini saatnya mereka untuk cooldown lagi, mereset lagi. Karena kalau mereka sampai kehilangan momentum seperti tadi, mereka walaupun mendapatkan inhibitor turret di area mid dan juga di bawah, tapi teman-teman dari Bigetron Alpha semuanya sudah pada bangkit. Semuanya udah pada bersiap lagi dan lagi membawa game ini ke arah late game. Apalagi dari item-itemnya, kalau aku rasa kayaknya udah tinggal ganti-gantian sesuai kebutuhan aja ya Mawa. Yes, gue setuju untuk dari item build sendiri buat di late game, tergantung positioning pemain sekarang. Siap. Ini baru lagi, ini initiate lagi, mereka ingin berperang lagi. Coba lihat di sana KYY again and again, dia langsung dikeroyok habis-habisan. 1 orang dari Bigetron Alpha pun udah langsung menghilang, tertinggal di bagian belakang. Ripo-nya harus dikeroyok 1, 2, 3, 4 pemain langsung berkumpul. Mereka menantikan kehadiran dari Ripo di mana Immortal udah pecah. West Charge tadi hampir aja menabrak arah Rainbow, tapi ternyata Jet Kundonya combo snake video baik banget. Langsung didapatkan, tapi ternyata untuk kali ini gak ada damage yang terlalu besar untuk bisa mendapatkan 1 player tersebut. Brans yang mulai mengamuk, Rainbow di bagian belakang, Bad Impact yang dikeluarkan. Sang Windclaw-nya gak kena siapapun, ternyata untuk Elisnya langsung maju dan juga berhasil mendapatkan Kagura. Blood yang sangat-sangat baik dan juga Flying Blood yang tepat waktu. Dia berteleportasi, dia berpindah memberikan efek stun, disedot hilang Kaguranya. Niat baik belum tentu benar memang. Kalau kita lihat tadi B-roll-nya dengan flicker lalu Wave Dragon ke arah seorang Brans, sayang banget dia belum bisa ditumbangkan begitu saja Om Wawa ya. Ya, sebenarnya ada 2 pilihan tadi antara Brans atau si ini ya, Rainbow. Tapi dia memilih untuk Brans sendiri yang menurutku agak berbahaya. Dan miscalculation tadi terjadi di mana Brans masih bisa mendapatkan kembali HP ketika menumbangkan B-roll. Jadi, game ini bisa kita bilang kembali ke reset. Yang dimana Bigetron Alpha meskipun mereka kehilangan inhibitor, mereka masih sangat-sangat kuat untuk di game ini karena mereka punya high ground defense yang dimana Rainbow dengan Sicilian-nya, mungkin ada Matt juga dengan Alicia. Ini adalah hero-hero yang punya stack dan semakin lama gamenya berlangsung semakin perih mereka. Ya, semakin bahaya dia Rainbow dibawa ke late game ini akan sangat-sangat bahagia sekali. Nggak tahu nih stacknya sekarang udah berapa. Lihat aja Bad Impact-nya udah mulai berasa masuk ke arah tubuh Tamus. 2 tamparan tadi dari Bad Impact dilemparkan, Fengers-nya diaktifkan, ada Molten Side juga. Sementara itu untuk jauh Hena tertinggal bagian belakang masih memiliki flicker, dipanah tapi Val-nya masih santai. Iya, malah gedek-gedek di situ. Tas kayak begitu tadi tuh, kayak ada malfunction kayak di dalam tubuh robot tersebut ya. Benar-benar, apalagi Lord yang berikutnya juga mulai hadir tengah-tengah line of down. Good morning sunshine for Lord. Dan ini bakal jadi perebutan yang cukup mahal bagi kedua tim. Kalau salah satu dari mereka bisa dapat, ini akan menjadi keuntungan yang sangat-sangat besar. Tapi kita lihat sudah ada KYY di arah depan. Matt-nya mencoba untuk mengejar seorang Huba, belum bisa didapatkan. KYY dengan portal 24 jamnya tersisa sendirian kali ini, gak bakal bisa bukit kemana-mana karena KYY harus tumbang. Bahkan jauh headnya, mereka gak punya lagi inisiasi ke depan. Tapi Matt kali ini belum ada Winter Touch dari keluarga. Udah sekarang Tool Mount dan Kagura dari seorang Huba. Benar-benar on point sekali. 2 member dari Bigetron Alpha harus tumbang ketika ada Lord yang muncul. Tapi di arah base kita bisa melihat ada Cho dan juga Ripo yang head to head mengerikan banget. Dia udah punya Immortal sekarang Pak Pulung.
Ya, pihak Birolnya pun mencoba untuk memberikan gangguan. Dia mendorong mundur dua pemain yang dimiliki oleh Big Tuan Alpha, di mana rekan-rekannya bisa melakukan inisiat terhadap Lord untuk kali ini. Kenapa? Karena menit 26. Coba lihat aja. Ada 50 detik dan juga 30 detik untuk dua pemain Big Tuan Alpha bisa respon kembali. Val membuat perimeter. Ada Mountain Shocker yang dikeluarkan. Ingin melihat di mana aja pergerakan pemain dari Rebellion Gameplay. Kaguranya membuat sebuah perimeter juga di bagian atas. Siapa yang akan lewat situ akan langsung terkena efek burst dari payung yang dia milikin. 19.000 lagi damage ataupun SP yang akan diterima oleh Lordnya akan bisa langsung diamankan. Sementara untuk Ripo ingin mengeluarkan Electofane Blow, udah nggak sempat. Wave Dragon-nya terkonek, satu hit terakhir, satu tumbukannya ada berhasil sudah. Sementara itu untuk Lord yang trauma sedikit lagi yang tersisa, Lordnya berhasil diamankan. Tapi untuk Bransnya pun kali ini langsung tercolek dan juga dihilangkan begitu aja. 76 detik dia baru bisa respon kembali, menjadi sebuah kerugian untuk Big Tuan Alpha kali ini. Sungguh-sungguh tidak baik untuk untuk Bigatron Alpha karena matnya hilang, Branch hilang, Ripo juga hilang. Walaupun match sudah kembali kali ini, tapi Lordnya menjadi player ke-6 yang muncul di mid lane tanpa ada bantuan Branch ini bakal sulit banget. Mereka nggak bakal ada damage dealer yang cukup besar walaupun ada seorang Matt dan juga Rainbow. Tapi sepertinya kalau ada Sugar ini ngeri banget sih. Dan Lordnya sudah mulai masuk ke area mid. Sudah ada portal dibuat oleh seorang Val kali ini, Rainbow dan juga KYY harus bahu-membahu bersama dengan seorang Matt di area mid kali ini, Pak Pulung. Siap. Ini dia. Langsung aja ada ejector tadi. Sugar dilemparkan karena militan di bagian atas. Tapi inventarnya berhasil dihancurkan. Di tengah, Matt-nya seorang diri memberikan sedotan. Winter Dragon udah diaktifkan. Tapi itu pun gak kuat untuk menahan pahitnya damage yang dikeluarkan oleh seluruh pemain dari Rebellion Gameplay. Ada Jawhead, satu bar SP tersisa. Immortalnya pecah. Wild Charge. Dan kemenangan hadir untuk Rebellion Gameplay di game yang pertama. Wow! What a play! Rebellion Netflix menjawab keraguan dengan 12%